Saya silakan pada hambanya Pak Pendeta Eno. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan yang menarik kami kembali Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Bukan kekuatan kami buat kami mengasihi Engkau, tapi Tuhan yang membuat kami bisa mengasihi Engkau. Berbicaralah kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Bila hati mereka terus tertuju kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bacaan kita hari ini terus terang satu pergumulan panjang sejak saya menerima tema ini bulan lalu, 2 bulan yang lalu. Saya agak bingung karena kalau membahas sejarah itu apa yang mau diceritakan. Sampai kemarin masih tidak tahu, saya bilang udahlah mengalir saja. Baru tadi pagi jam 1:30 saya susun semua ini. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Kita membaca satu bagian ini seharusnya tidak dipotong dari pasal yang ketiga secara keseluruhan. Karena pemotongan sampai kepada ayat pasal yang ke-10 ini yang biasa dilakukan oleh gereja-gereja karismatik. Berhenti kepada mujizat. Berhenti kepada kemudian orang didorong, dibawa kepada mujizat yang berkata, pandanglah kepada Tuhan, kau akan mendapatkan sesuatu. Begitu. Tapi kan kita lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Pada ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita melihat pembukaannya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Kita anak-anak Tuhan seringkali seperti orang ini, datang ke gereja, duduknya di pintu gerbang indah, tapi dia merusak keindahan itu. Kita seringkali menjadi anak-anak Tuhan yang seharusnya datang kepada Tuhan mempersembahkan diri, tetapi datang ke ibadah merusak keindahan hanya karena ingin mendapatkan sedekah. Bukankah kita semua begitu? Bukankah kita semua ini gembel rohani di hadapan Tuhan? Bertahun-tahun kita menjadi Kristen, kita sering kali datang ke gereja hanya untuk minta dan minta, tidak pernah habis-habisnya. Dulu ada film James Bond judulnya The World Is Not Enough. Ketika hati kita dipenuhi dengan hawa nafsu, kita terus akan mengharapkan segala sesuatu. Dipenuhi berapapun tidak pernah akan beres. Ini yang terjadi dengan orang ini. Dia setiap hari duduk di situ berharap orang bersedekah. Kenapa? Kenapa mesti mendapatkan berharap sedekah di gereja? Karena biasanya orang-orang di gereja itu lagi murah hati. Di dalam gereja semua ditunjukkan senyum, haleluya, puji dan shalom. Wah, lenyeh mulutnya. Karena di gereja ini orang bisa show kerendahan hati. Maka orang pergi ke gereja untuk mendapatkan kebaikan karena kesulitannya. Tapi dalam hal ini saya tidak menyalahkan si orang yang lumpuh ini. Dia tidak bisa apa-apa, dari lahir begitu, kerja apa. Sehingga mendapatkan kebaikan dari orang Kristen, dari orang beriman, wajar bukan? Cuma seharusnya kita yang tidak lumpuh, seharusnya hidup masuk ke dalam gereja untuk apa? Anda hari ini beribadah untuk apa? Daripada stres di rumah Pak, daripada nanti saya dianggap kafir lah, ateis lah. Lalu Anda pergi ke gereja sekedar memenuhi kewajiban-kewajiban saja. Mendapatkan sesuatu, mendapatkan apa? Status. Kita datang ke gereja kadang-kadang karena di situ ada orang kaya. Di situ ada orang terhormat. Di sana saya bisa kenal. Itu yang saya lakukan. Saya lagi tidak ngomong soal saudara. Kalau saudara begitu ya syukurlah kesindir.
Saya pergi ke persekutuan doa zaman dulu itu bukan karena bertobat dan terima Tuhan. Karena ada wanita cantik yang mengajak saya ke situ. Ikut dong persekutuan hari Rebo. Saya datanglah ke dia. Lalu setiap hari Rebo saya datang ke situ hanya berharap berjumpa dengan dia. Lalu hari ini saya menjadi pendeta, dia entah sudah di mana. Karena kemudian saya aktif di situ, dia sudah hilang. Saya pun lupa namanya siapa, wajahnya siapa. Lalu boleh diajak ke persekutuan full gospel. Oh karena yang khotbah Pak Mokhtar Riyadi. Wah berharap nanti dapat kangtau, konglomerat. Datang berbondong-bondong itu hotel penuh sekali. Waduh kesaksian. Itulah yang kita lakukan. Ya kalau orangnya lumpuh setuju. Kalau kita ini tak berdaya ya memang mengharapkan bantuan orang. Itu ya amin lah. Kita mengharapkan bantuan dari sesama tentu baik bukan? Kita tidak mampu, kepengen anak Tuhan membantu kita, itu baik. Cuma mari kita bertanya kepada kita semua, berapa tahun kita menjadi Kristen dan terus lumpuh secara rohani. Tidak salah, saya tidak menyalahkan ini, saya hanya menyalahkan kita yang hari ini. Datang ke gereja hanya menjadi noda di pintu gerbang keindahan. Harusnya gereja orang melihatnya ada keindahan di dalamnya, tapi kemudian ada kita yang merusak di dalamnya. Menarik sekali ya. Jadi ketika dua orang ini masuk dari pintu ini, lalu minta, biasalah, kasihan Tuhan, 2 minggu belum makan, tolonglah saya lumpuh dari lahir. Ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Anda berani nggak menjadi anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berkata kepada dunia? Biasalah kalau orang minta-minta, kan minta dong. Ambil, ayolah tolonglah minta. Lalu Petrus, kalau ada orang minta-minta biasanya menghindar gitu kan. Oh minta Tuhan sedekah belum makan, lalu saya menjauh gitu. Petrus mendekat dan berkata, lihat saya. Kita sering kali menjadi anak-anak Tuhan. Ini terus terang kalimat ini saya dapat dulu kalau nggak salah dari Pak Yeremia Rim atau Yonatan Patiasina itu. Dia berbicara tentang ini waktu dia berkhotbah, kalau nggak salah Yonatan Patiasina. Dia berkata begini, kita seringkali kalau ke gereja lalu menghadapi orang yang kecewa, lalu kemudian kita berkata, jangan pandang pendeta, pendeta itu manusia, pandanglah kepada Tuhan. Sering dengar kalimat itu enggak? Itu baik kalau Anda berkata kepada diri sendiri. Tetapi jangan lakukan itu untuk engkau mengalihkan pandangan orang terhadap hidupmu. Kamu pendeta kok gini? Jangan lihat orangnya, lihat Tuhan. Saya orang lemah. Alasan itu alibi-alibi untuk seluruh kesulitan kita. Petrus dengan tegas dihampiri orang itu sekalian. Dia tahu ada orang yang butuh. Dan dia berkata apa? Lihat saya, lihat kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan mendapatkan sesuatu dari mereka. Ya, kita selalu akan begitulah ya. Anda menatap itu ketika dipanggil sama orang, lihat ke sini. Wah, dalam hati ada harapan bukan pasti. Dalam hati ada iman. Wah, Kang tahu nih dapat banyak. Kasih berapa dia? Biasanya orang cuma plung kok. Kali ini lihat saya. Wah, siapin kantong, siapin dompet mungkin. Tapi apa yang dikatakan kepada mereka? Pada dia itu akan sesuatu yang melampaui kebutuhannya. Tahu enggak, kesulitan kita hari ini adalah di dalam memandang sesuatu. Kata memandang itu sebenarnya bicara soal beriman. Anda pernah mendengar kasus tentang Nehustan. Nehustan itu adalah ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Pernah mendengar ini? Tahu ya kisahnya ya. Intinya orang Israel berdosa gitulah. Lalu kemudian dipagut ular, lalu Musa membuat ular tembaga. Ular tembaga itu namanya Nehustan. Nanti Nehustan itu akan disembah oleh orang Israel, hanya dihancurkan sekalian. Nah, ini hati-hati aja. Kemudian orang-orang yang masih sekarat itu, Tuhan berkata, siapa yang memandang kepada ular itu akan sembuh. Kata memandang itu berbicara tentang pengharapan dan iman di dalam kehidupan orang-orang percaya. Anda memandang kepada Tuhan Yesus untuk apa?
Alkitab berkata, orang itu menatap mereka dengan harapan mendapat sesuatu dari mereka. Perhatikan, setiap kita kepada Tuhan menatap, memandang Tuhan, setuju. Kita berkata pandang pada Tuhan, pandang pada salib Kristus. Cuma pertanyaannya adalah kita memandang, menatap kepada salib, beriman kepadanya, berharap kepadanya, apa yang kita harapkan. Lalu kira-kira si gembel ini, si orang lumpuh ini berharap apa? Duit lah apalagi. Inilah persoalan, saya bilang setiap gembel, kalau Anda pikir di dalam gereja Anda hidup lalu aduh aku kere, biarlah Tuhan lalu memandang Tuhan nanti kaya, apalagi dengan khotbah-khotbah yang menggebu-gebu, engkau pasti bisa, dia disembuhkan engkau juga pasti sembuh, dia berdoa dapat 2 miliar kamu juga pasti bisa. Tatapan kita, iman kita itu keliru. Itu sebab Anda akan terus dikecewakan dalam hidup ini. Apa yang kau inginkan di dalam hidupmu? Kenapa orang sampai ke puncak gunung? Kenapa? Kenapa orang naik ke puncak gunung kira-kira? Kenapa orang bisa sampai ke puncak gunung? Jawabannya satu, karena dia menginginkan puncak gunung. Betul enggak? Maka orang berjuang naik ke puncak gunung karena dia menginginkan puncak gunung. Kenapa orang turun ke lembah? Karena dia menginginkan sesuatu di dasar lembah. Apa yang kita inginkan di dalam batin kita akan membawa kita ke sana. Engkau ingin uang, engkau akan mengejar terus uang dengan cara apapun. Apa yang kau inginkan? Paulus menyimpulkan keseluruhan hidupnya. Seluruh yang sudah aku inginkan aku anggap sebagai sampah. Dan sekarang yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan. Setelah orang-orang Kristen mengerti keberadaan panggilannya, waktu dia menatap kepada Tuhan, perubahan terjadi di dalam hal keinginan dan harapan. Gembel ini masih biasa saja. Sebagaimana orang-orang yang belum dilahirkan kembali, lumpuh secara rohani, dia menatap mereka berdua dengan harapan mendapatkan sesuatu. Lalu seharusnya kita berharap apa ketika memandang Tuhan? Kira-kira apa? Karena ini ada kaitan dengan apa yang terjadi ini. Seharusnya kita memandang kepada Tuhan berharap adalah Tuhan, jadikan aku hambamu. Karena itu yang paling mulia. Karena itu yang paling membuat kita sampai kepada Tuhan. Yang paling dekat dengan Tuhan adalah yang paling dipakai. Betul enggak? Kalau kita kerja di sebuah perusahaan, yang paling dekat dengan bos, yang paling dipercaya bos. Setuju enggak? Yang paling dipercaya bos adalah yang paling bisa dipakai. Bisa sesuai dengan bos. Hari ini Anda menatap di mimbar ini, seluruh menatap kepada saya. Anda mengharapkan apa? Hiburan? Orangnya lucu loh. Anda mendapatkan apa? Motivator? Oh ini motivator, semangat. Engkau bisa. Kayak penyanyi-penyanyi itu loh, kalau lagi naik ke panggung langsung, ayo engkau bisa. Bisa apa? Harusnya ketika menatap kepada Tuhan, nanti akan kita lihat perubahan yang terjadi. Jadi 2 poin ini dalam ayat yang keempat, yang kelima. Anak-anak Tuhan harus berani menarik perhatian dunia untuk menjadi alat pertolongan Tuhan bagi sesama. Ketika ada orang yang sedang membutuhkan, ada dunia ini membutuhkan, seluruh dunia membutuhkan Kristus. Anda harus berani berkata kepada dunia, lihat saya. Tapi apakah Petrus punya duit banyak sehingga berani melihat saya? Mari kita tolong orang miskin. Duitmu berapa tolong orang miskin? Kan begitu kan? Keliru tuh pikiran itu. Oh itu ada diakonia, bagian diakonia untuk nolong sesama. No, terlalu banyak hal yang kita bisa lakukan melampaui kebutuhan orang-orang itu. Jadi berhentilah berkata, jangan lihat pendeta, jangan lihat saya. Pendeta juga manusia, ada lagunya dulu ya, ada apa sih dulu, motor juga manusia atau gimana gitu. Oh ya rocker gitu ya, waktu rocker ya. Dan perhatikan ya, perhatikan ini mulai transformasinya. Waktu kita berkata kepada orang dunia, kepada dunia, lihat saya. Dunia akan melihat kita dengan harapan mendapatkan sesuatu. Kuasa Allah yang di dalam diri kita akan
akan memberi melampaui apa yang diminta oleh dunia kepada kita. Apa itu? Kita akan lihat bagian selanjutnya. Ayat 6 dan ke-7. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ini betul-betul mujizat. Karena saya ini kan pasien lumpuh itu banyak. Pasien stroke, lumpuh, ya stroke itu lumpuh biasanya stroke sebagian besar. Beberapa karena sakit di pinggang itu ada, karena speed ya, HNP ya. Tetapi kalau Anda lihat dia dari lahir sudah lumpuh, kira-kira kakinya besar apa kecil? Kecil. Bisa berjalan enggak? Kalaupun sudah nggak lumpuh bisa berjalan enggak? Tidak. Tapi yang namanya mujizat itu selalu melampaui apa yang kita pikirkan memang. Petrus berkata kepada orang itu, aku enggak punya yang kamu harapkan, aku enggak punya yang kamu minta, emas perak gua enggak bawa, aku mau bayar pajak aja mancing dulu kan. Petrus mau bayar pajak, mancing dulu, dapatlah duit untuk bayar 2 keping itu bersama dengan Tuhan Yesus. Kita harus berani berkata seperti Petrus, memang aku enggak kaya dengan uang, dengan jabatan, tapi gua punya Tuhan. Orang Nazaret itu. Kenapa perlu dikatakan orang Nazaret itu? Karena nama Yesus itu nama yang umum. Nama Yosua itu sejak zaman Perjanjian Lama sudah ada Yosua itu. Dan sampai seterusnya itu ada nanti Yesusnya Bar Yesus. Sekarang juga ada Yesus pemain bola. Mungkin juga ada Yesus yang rampok, garong, pemerkosa dan sebagainya. Maka kita ketika berkata kepada dunia, perkenalkan diri, tidak usah ragu-ragu. Saya punya Yesus yang telah engkau salibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Clear, itulah berita Injil. Dia berkata, saya tidak punya semua itu, tapi saya melampaui yang kamu harapkan. Dia berkata, dia pegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Berjalanlah. Cuma berjalan nanti akan kita melihat dia melompat-lompat. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya tidak mungkin juga. Kalau hari itu dia bisa berjalan, sarafnya hidup, ya ototnya masih kecil. Seperti bayi itu tiba-tiba berjalan apa bisa? Tidak bisa. Tapi Alkitab nanti akan membuat kita menunjukkan kepada kita, Anda dan saya mempunyai kuasa di dalam nama Tuhan Yesus untuk memberikan kepada dunia melampaui yang dibutuhkan oleh dunia. Kadang-kadang kita menjadi anak karyawan gitu ya, menjadi anak Tuhan yang juga karyawan. Kita diharapkan oleh bos cuma omset, bos nggak mau tahu pokoknya, nah gitu kan. Pokoknya lu dapat omset, dapat cuan, tagihannya lancar, stop sampai di situ. Apakah kita menjadi anak Tuhan cukup berhenti menjadi sales yang jualan, profit, tidak ada tagihan macet, cukup di situ? Tidak. Kita anak Tuhan harus extra mile. Pergi berjalan melampaui itu, melampaui yang dituntut oleh dunia. Apa itu melampaui itu? Kalau Petrus hari itu kasih duit, berapa yang mau dikasih dia? Kalau ukuran hari ini dikasih cepeceng ya bisa hidup untuk 2 hari kalau orang miskin mungkin. Lalu hari ketiga dia akan itu lagi. Tapi dia berikan yang membuat orang itu tidak lagi menjadi pengemis. Kita anak-anak Tuhan harus menolong sesama. Memberi ikan bagus enggak? Bagus. Banyak orang berkata begini, jangan memberi ikan, berilah kail. Bagus enggak kalimat ini? Bagus ya. Tapi sering kali kalimat ini dipakai hanya untuk menghindari memberi. Saya tidak mau beri kamu ikan, kamu harus mencari kail. Lalu orang itu ngomongnya kalau dilanjut, ya kasih saya kailnya dong. Wah itu yang gua nggak punya. Nah ini silakan kalau udah begini. Itu hanya untuk ngeles saja, itu tak alasan, tidak mau membantu sesama. Anda harus bergerak melampaui apa yang diminta oleh dunia, dan minta kepada Tuhan, Tuhan beri saya kuasa yang melampaui sekedar harta, permata, kekuasaan. Apa yang dilakukan oleh si Petrus ini? Dia berkata demi nama Yesus
berjalanlah. Lalu ia memegang tangan orang itu. Kalau ada orang yang susah, kalau ada orang miskin, sakit, dan sebagainya. Kadang-kadang lagi sakit kepala, oke Anda punya Panadol, kasih langsung, itu namanya kasih ikan gitu ya. Seketika itu. Tetapi kita mulai terus memikirkan saudara seiman kita atau saudara di luar iman kita. Karena kita harus menjadi terang bagi dunia. Bait Allah ada gerbang keindahan dan seharusnya kita menjadi gerbang keindahan bagi dunia itu. Kita memberikan kepada mereka bukan sekedar ikan. Ikannya kita kasih, kita tarik orang itu dari keterpurukan. Caranya bagaimana? Alkitab berkata, Petrus mengulurkan tangan orang itu, memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Berapa banyak di antara Anda yang mau membantu sesama untuk berdiri? Bantuan terhadap sesama itu tidak hanya dalam bentuk uang, kasih usaha, no. Ketika ada orang yang sedang kesulitan, ketika ada orang yang sedang kepahitan hati, ini bicara hati dulu nih ya, jadi banyak kali kesulitan manusia itu. Ketika ada orang ada di dalam kesulitan batinnya, maukah Anda mengulurkan tangan, duduk bersama dengan dia? Seperti teman-teman Ayub pada 7 hari pertama, yang 7 hari berikutnya jangan dicontoh. Pada 7 hari pertama mereka duduk bersama-sama. Petrus turun mengulurkan tangannya, bangun. Ada orang-orang dalam hidup ini ya, ada kepahitan sekali. Saya tidak tahu Anda mungkin punya kepahitan dengan siapa. Kita hidup ini selalu akan menyakiti dan disakiti. Karena manusia itu memang seperti landak. Senggol sedikit langsung berdiri semua duri-durinya. Lah kalau lagi deketan ya langsung marahnya sama bos, ngamuknya sama istri, anak di rumah. Ya itu saya lagi cerita saya. Maka kita akan terus menyakiti orang lain. Kita akan terus membuat orang di sekitar kita tertusuk. Tapi tidak seharusnya demikian. Seharusnya kita datang kepada orang-orang yang sedang tertusuk itu. Kalau perlu cabut durinya dan kita duduk bersama dengan dia. Apa masalahmu? Apa kepahitan yang sedang engkau rasakan? Oh gini. Saya paham kesulitanmu. Saya mengerti, saya kalau jadi kamu juga pasti marah. Atau saya kalau jadi kamu juga pasti sedih. Kemampuan berempati, mengulurkan tangan kita, merasakan penderitaan orang dan terlibat di dalamnya, ini yang dibutuhkan. Langkah-langkah dipakai oleh Tuhan adalah di dalam dunia ini, di dalam langkah sosial, marketplace, terjunlah ke sana. Namanya berkenosis. Allah sudah mencoba ribuan tahun, kirimkan para nabinya dia. Nabi ini dibunuh, nabi itu dibunuh, nabi ini dibunuh, dilawan, hajar semua, perang terus. Hanya Tuhan berkata, saya akan turun sendiri. Kita anak-anak Tuhan berkenosis, tinggalkan seluruh kemuliaan kita, gengsi dan harga diri kita. Kalau perlu mungkin Anda harus makan, duduk bersama dengan para tukang-tukang batu, ulurkan tangan bersama dengan mereka, berjabatan dengan mereka. Ini akan membantu mereka keluar dari keterpurukan, apapun itu. Kalau ada orang yang kekurangan uang, Anda datang, coba kesulitanmu di mana? Saya dulu dibayar mahal untuk menolong orang-orang yang kesulitan keuangan di berbagai perusahaan. Bukan perusahaannya ya, di karyawannya nih, gajinya gede. Kenapa selalu kurang? Utang terus, utang ke koperasi. Utang bulan ini ditutup dengan utang bulan depan gitu. Aku utangnya dana darurat 500.000. Waktunya tiba bulan depan, saya mau bayar. Ya boleh Pak, berapa? 500. Dari mana? Saya hutang lagi buat bulan depan lagi. Hanya mereka mulai pikir, coba dipanggil, siapa ini yang bisa? Saya dipanggil, saya bilang ini, kasih saya waktu 2 malam. Dan saya akan mengulurkan tangan, duduk bersama dengan mereka dan mencari persoalan paling utama. Coba sekedar dikasih duit, utangan, enggak selesai, utang terus itu terus. Cari solusinya. Lalu saya memberikan pelajaran tentang perubahan dalam hidup, karena kehidupan kita yang rusak kalau dijalani seperti ini akan rusak terus. Dia bilang. Oke, saya nggak tahu masalah Anda, nanti malam kita sharing suami istri semua.
Mulai saya sharing dengan mereka. Waduh, lucu-lucu Anda baru tahu. Ternyata miskin itu enggak pernah tiba-tiba hongpil heng blek orang ke Jakarta langsung miskin. Tidak, semuanya proses. Disebut dengan series failure. Failure yang berseris sebenarnya. Yang satu Pak, gini Pak, sebenarnya gaji saya cukup kalau untuk keluarga. Tapi orang-orang sekampung Pak, pada datang terus, gantian terus. Selama setahun saya harus menghidupi di rumah 15 orang Pak. Lu bilang lah kamu jadi satpam ngempani 15 orang. Dan karena biasa di kampung makannya ikan, saya harus sediakan ikan, minimal ikan kembung lah, modar saya bilang. Lalu saya ini sebulan seminggu 2 kali makan ikan, makan ayam. Hari saya saja tahu tempe, saya motivator loh. Lah gimana Pak, sudah tadi sih. Oh jadi saya tahu langsung, jadi kesulitanmu tidak ada yang lain? Enggak. Oke, mulai hari ini kamu masak sayur, tempe, tumis itu dan sebagainya. Loh saya butuh gizi Pak. Enggak apa-apa, kamu beli 2 ekor ikan, goreng, bawa masuk kamar, kunci kamarnya, makan di dalam. Enggak enak Pak, mereka yang nebeng sama kamu enggak enak. Harusnya mereka yang enggak enak, bukan kamu yang enggak enak. Wih benar juga ya. Yang perlu dirombak itu mindsetmu. Setuju? Setuju, lakukan. Udah mulai. 6 bulan kemudian kan di follow up gitu ya. Terima kasih Pak, udah bubar Pak sekarang Pak. Katanya percuma nebeng di tempatnya Heno, makanya tahu tempe tiap hari. Akar persoalannya yang mesti dibereskan, bukan sekedar dikasih utangan terus. Kasih utangnya tambah banyak, dari ini 15 besok 30. Percaya di mana? Nebeng di tempatnya Heno saja makanya enak-enak gratis. Ya, bengek lah gitu. Saya berkata, cari akar persoalannya. Mengapa kamu tidak bisa mendapatkan uang dan minta sedekah? Karena kamu lumpuh, kan gitu kira-kira. Ada lagi yang lain lagi, ngobrol-ngobrol malam-malam dari hati ke hati. Saya nggak merokok, tapi saya kemana-mana buat cerutu waktu itu. Saya sering kali ke Batam, dan di Batam itu ada toko-toko yang non pajak gitu loh. Jadi cerutu dari luar negeri itu murah-murah, cerutunya yang kecil-kecil. Saya mulai duduk, saya keluarin. Wih Bapak ngerokok? Enggak, tapi kamu ngerokok kan, yuk kita. Coba lu jujur aja, kenapa lu sampai semiskin ini? Gajimu 10 juta loh. Saya punya istri muda Pak. Lah, ini urusannya. Lah mau dikasih utang berapapun kalau istri mudanya ini masih urusannya panjang. Nah cita-cita. Saya tahu kita sama-sama bajingan, mari kita duduk. Nggak usah. Saya juga bukan orang baik-baik. Iya Pak, saya punya istri muda, punya anak 1 masih kecil, sini nih. Jadi saya ngidupin 2 dapur. Istri saya tahunya gaji saya 5 juta. Karena saya bagi 2, loh ya susah gitu. Tapi sebenarnya istrimu tahu enggak kamu punya istri muda? Tahu, tapi saya enggak pernah ngaku. Tapi ada buktinya, tetap enggak ngaku. Nah laki-laki kan begitu selalu gitu, pokoknya enggak ada. Saya masih ingat waktu kecil nyolong pete, tahu enggak pete? Saya lihat mama saya goreng pete, kayaknya enak, saya makan. Makan, mama saya nanya, lu makan ya? Enggak. Lu mulut lu bau pete? Enggak. Kita selalu begitu. Kita selalu self denial. Bahkan untuk dosa yang kita lakukan. Nanti kemarin saya akan bahas betapa liciknya hati. Ya saya berkata betapa liciknya hati. Laki perempuan semua sama saja. Perempuan yang suka belanja berlebihan. Lu belanjanya boros? Enggak, ini kebutuhan saya. Lu itu kenapa beli listrik? Mumpung lagi promo loh, diskon 99%. Lu tapi listrik 12 macam belum dibuka di rumah. Oh itu buat persediaan. Kok dihitung 1 listrik hidup 2 tahun? Maka 20 listrik itu kan 40-50 tahun ke depan. Bisa nggak beli lagi? Kita menipu diri kita sendiri. Marilah kita jujur kepada diri kita. Waktu saya ngomong gini, kamu mau nggak sekarang jujur kepada istri? Ramai Pak, enggak apa-apa, ramai sebentar. Toh selama ini juga diramein. Setelah kamu terbuka kan malah nggak usah ramai. Setelah itu cari solusi. Mau 1 rumah atau cerai sekalian. Di agamamu boleh kok. Saya kasih solusi sekalian udah. Ya udah terlanjur gitu gimana? Ibarat roti tart sudah tumpah, pilihannya mau dibuang atau diambil sebisanya, kan begitu. Ya Pak, nanti saya bicarakanlah. Gini, kamu ngontrakin yang muda, yang sini udah punya, ya kan boleh. Mereka udah tahu juga atau diduakan. Bilang aja, gini berat loh, sama-sama bengek kita, anak-anak kita semua nanti rusak. Udah berdamai saja semua kita. Kalau yang muda lu masih cari yang mau lagi silakan, tapi kalau mau gabung ke sini, kan lebih ngirit 1 dapur aku bilang. Nah itu namanya memberi melampaui daripada yang diminta. Cari akar persoalannya. Lalu lain lagi, Pak segini. Jadi kita mesti mengulurkan tangan, menguatkan dia. Saya tanya lagi, anakmu berapa? 3, berarti berdua 5, iya. Yang nyari duit siapa? Cuma saya. Loh,
Satu orang ngempanin 5 mulut ya setengah mati. Jadi satpam kerjanya, jadi pegawai bawahan. Lalu gimana Pak mesti Pak? Coba diberdayakan, anakmu yang gede nomor berapa? Itu apa? SMA apa? Bisa bantu apa? Lalu istrinya ngomong, saya sebenarnya bisa bikin nasi goreng Pak, nasi uduk Pak, ayam goreng. Lah kenapa enggak mulai bikin? Enggak punya modal, enggak usah modal, punya meja di rumah, punya panci, punya piring, punya. Kamu nebeng di depan rumahmu sendiri, pakai itu semua, pagi jual nasi uduk, dicoba dulu. Lalu saya mulai ajari dia. Caranya gimana Pak? Jualan enggak gampang. Kamu hari itu pasang di depan, tulisi pakai apa itu kertas karton, nasi uduk promo hari ini 5.000 sudah pakai telur. Kalau orang tetap tidak mau, kamu nyoba tetangganya kasih, ini loh aku nyoba sih. Terus begitu berjalan. Ada yang mulai jualan batik apa, 6 bulan kemudian beres Pak. Dari kantor laporan, yang ikut kelas Bapak, tidak lagi ada utang. Kita memberi seharusnya melampaui apa yang dibutuhkan. Anda menjadi sales, Anda lihat kenapa penjualan di tempat saya penjualannya tinggi, tapi profitnya paling kecil misalnya. Oh ternyata banyak yang macet. Anda mulai pikirkan bagaimana menjadi sales yang menggali lagi yang macet itu bisa ditarik lagi. Saya punya saudara sales menjadi sales sampai umur 80, nggak dipecat sama bosnya karena apa? Dia problem solver. Ada yang macet-macet, bosnya bilang, aduh silakan bocai, tenang, masih yujai, dia bilang. Masih ada jainya, masih ada sayurnya lah. Enggak hanya cuma kuah itu bocai itu kan capcay enggak ada sayurnya. Coba saya datengin. Ci, masih mau jualan enggak? Masih, tapi saya kebakaran, toko saya habis. Iya enggak apa-apa. Tapi begini, kamu janji sama saya. Kita sama-sama percaya. Kamu jualan, cicil yang ini sama nyicil yang itu. 3 tahun lunas. Lah bosnya senangnya kayak apa coba? Duit yang dianggap hilang. Jadi bukan sekedar jualan, asal jualannya pergi. Jualannya laku, lalu macetnya di mana-mana itu jadi persoalan. Petrus dia mengatakan dia mengulurkan tangannya, mengangkat tangan orang itu sehingga kakinya menjadi kuat, otot dan mata kaki jelas sekali. Kuatlah kaki dan mata kaki karena itu kuat tumpuan, pondasinya. Mindsetnya kalau di dalam kehidupan rohani berubah semua, dirombak semua. Maka saya menyebut diri bukan motivator tapi paradigm shifter. Karena sering kali yang salah adalah paradigma kita. Saya udah ribuan orang yang saya konsultasi jadi konselor, selalu ada karena mindset yang keliru sekali. Tentang apapun juga. Setiap kali Anda mengalami kesulitan, kalau saya kejar pasti ada paradigma yang keliru. Itu dalam bahasa di sini adalah mata kakinya lemah, salah sehingga nggak bisa berdiri. Anda nggak bisa berdiri dalam kehidupan ini karena mata kakinya lemah, hati kita lemah. Apa itu yang salah dalam kehidupan kita? Terlalu banyak cara pandang yang keliru. Aduh aku ini miskin, aduh ini perempuan bisa apa, aku ini anaknya orang kere. Itu mindset itu semua dibongkar semuanya. Motivator hanya memberikan separuh, kamu pasti bisa, yes dahsyat, super, luar biasa. Itu separuh saja. Tapi kalau mindsetnya tidak dirombak secara keseluruhan, kita akan kecewa. Jadi jangan hanya memberi ikan, tetapi berdayakan agar orang itu bisa mengail sendiri. Saya tidak mau mengatakan, jangan beri ikan, berikan kail. Kalau kailnya patah, minta lagi sama kita. Sama juga bukan? Kalau dulu peminta ikan, sekarang peminta kail. Maka saya mengajarkan di mana-mana, ajar orang mengail, berarti ajar dia mencari tempat untuk mengail, bisa membuat umpan dan bisa membuat kail sendiri. Itu yang kita lakukan dengan keberadaan Anda sendiri. Sehingga orang itu bangkit dari keterpurukan. Nah kita lihat ayat yang 8, 9, 10. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah seharusnya khotbah ini kan dilanjut ini. Namanya eksposisi itu mesti dilanjut ke sananya. Karena ini akan menjadi pondasi khotbahnya Petrus. Kata mujizat di dalam perjanjian baru dipakai 2 kata. Di dalam Matius menggunakan kata dunamos atau kuasa.
Tetapi di dalam Injil Yohanes menggunakan kata tanda. Mujizat itu tanda, bukti. Bukti apa? Bukti Yesuslah Allah yang kamu harus sembah. Dialah satu-satunya. Nanti saya akan bahas sedikit mengapa banyak sekali orang bergeser dari pesan yang sesungguhnya. Sekarang kita akan mulai melihat zoom kepada orang yang begitu gembira ini. Anda mengimajinasikan orang itu dikatakan dia berdiri, berjalan kemari, mengikuti mereka, melompat-lompat, serta memuji Allah. Kenapa? Anda bayangin dari muda, dari bayi tidak bisa jalan, tiba-tiba bisa kuat seketika. Itu memang mujizat begitu. Kalau Anda pergi ke dokter mulai bisa jalan, harus merangkak dulu bukan? Anda lihat orang-orang yang stroke mulai bisa berjalan, wah harus setengah mati itu. Saya nusuk orang yang stroke itu, sekali tusuk 30-40 ketika mereka mulai berjalan, aduh Pak sakit, iya mulai ngerasa, mulai hidup. Ininya lepas, jadi sendinya bisa turun 5 cm, 10 cm itu loh. Kalau Anda kerabat, tulangnya udah di sini di bawah. Lah begitu mulai hidup kan mesti diginiin lagi itu. Ototnya dilatih lagi. Lah ini orang kok bisa langsung memuji dan melompat-lompat berjalan kian kemari. Itulah namanya mujizat. Itu yang membedakan mujizat dengan kesembuhan biasa. Semua kesembuhan itu memang mujizat. Anda minum Panadol bisa sembuh, itu juga pekerjaan Tuhan. Tapi kalau istilah mujizat itu berbicara sesuatu yang seketika, spektakuler dan melampaui yang umum. Oke. Orang ini tahu, seumur hidup yang dia rindukan adalah berjalan. Betul enggak? Maka ketika dia pertama kali berjalan, dia tidak disebut lakukan apa-apa, dia memuji Allah. Nah ini bagus nih. Ini orang yang rohaninya tahu siapa yang harus dia sembah. Dia orang yang tahu siapa yang seharusnya dia tinggikan. Beda dengan hari-hari ini. Orang dapat kesembuhan ilahi, saya percaya sebenarnya kesembuhan ilahi. Saya sendiri nusuk orang. Pak, tolong Pak, ini adik saya, usianya berapa? 47 ke 48. Sakit apa? Tuli Pak. Diajak ngomong, enggak ngerti saya ngomong apa dia. Jadi aku udah ngomong sama kamu, tuli dari lahir. Aduh lu salah datang. Terus kemana Pak? Ke Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus, dari lahir dokter aja pasti sudah angkat tangan. Udah pulang lah dia. Tapi karena di gereja saya tusuk sana tusuk sini, datang lagi. Pak tolong si Pak adik saya Pak, dicoba Pak. Siapa tahu melalui Bapak Tuhan bekerja. Terus saya lalu berkata, jadilah sesuai iman. Saya mulai tusuk. Ya sudah selesai dalam hati. Yang penting saya sudah lakukan bagianku. Sembuh nggak sembuh itu ya urusan sana. Saya udah ngomong di depan, gua nggak bisa. Gitu kan. Hari Rebo datang. Pak, dengar Pak, ngomong orangnya mulai ngomong. Loh, saya bilang, sakti amat saya bilang. Itu memang mujizat. Saya berkata ke mereka semua di depan mereka. Wih, hebat ya. Enggak. Ini enggak bisa harusnya saya bilang. Ini enggak bisa harusnya. Gimana caranya kuping budak dari lahir? Enggak tahu di dalamnya gimana, apakah lubang gendang telinganya atau apa, saya enggak tahu. Suruh ke dokter enggak mau. Yang kedua ada lagi. Pasien kena Bell's palsy. Setelah diobati selama 3 minggu sembuh. Wah terima kasih Pak. Sekarang berikutnya Pak. Waduh berikutnya. Saya sempoyongan Pak. Lah kok nggak ngomong dari awal satu-satu. Nggak usah satu-satu ngomong sekarang. Budak Pak. Ada budak lagi. Budaknya kenapa? Stroke Pak. Oke. Saya akan sembuhkan yang sempoyongan sambil saya tusuk yang budak itu. Bapak pergi dulu ke dokter. Waktu ke dokter terlambat. Sudah tidak mungkin sembuh. Tapi coba Pak. Saya ngomong lagi. Ini kan di warung itu. Pak. Yang menyembuhkan iman Pak, bukan saya. Mari kita mulai. Sembuh. Mulai dari nggak bisa ngomong. Lucu sekali. Pak besok mau jadi MC tolong Pak, biar saya ngomongnya gacor. Gimana sih urusannya? Loh Pak gimana kok? Enggak, soalnya ini stroke saya ini bikin saya susah ngomong. Ya sudah, kapan? 2 hari lagi. Saya tusuk. Seminggu kemudian datang lagi. Waduh, sukses Pak, udah lancar ngomongnya. Saya bilang itu mujizat. Mujizat dunamos kuasa Allah itu bekerja melalui apa saja, tapi terjadinya itu bukan gradual. Ada semacam percepatan, revolusi yang boom gitu. Apakah semua yang budak ke saya sembuh? Enggak, yang semuanya cita doang itu yang sembuh itu. Cuma saya nggak mau cita semua yang bisa sembuh. Enggak, saya citanya itu dari 5 orang mungkin sembuh 2.
Cuma kalau model pendeta-pendeta kesembuhan itu kan yang sembuh 1, yang nggak sembuh 2.000, yang diomongin yang 1 terus itu kemana-mana. Betul enggak? Itu persoalan kita. Karena mujizat kan enggak semua orang. Kalau Tuhan bisa ke saya, pasti ke kamu. Lah siapa Tuhan membantumu apa? Kesaksian pribadi nggak bisa jadi patokan. Seharusnya hidup kita setelah disembuhkan adalah untuk memuji. Kita berjalan bagi Tuhan. Ada yang tadinya sakit mulai sehat dan hidup bagi Tuhan. Ada yang tadinya miskin menjadi kaya harusnya hidup bagi Tuhan. Amin. Anda makan sehat, doamu untuk apa? Saya sekarang setiap kali makan doanya pimpin dalam doa. Saya selalu ngomong begini, Tuhan, terima kasih makanan ini membuat kami menjadi kuat melayani Tuhan. Kan begitu harusnya. Kita berdoa buat orang sakit, Tuhan sembuhkan agar dia bisa melayani Tuhan. Tapi jangan dianggap melayani itu khotbah, mimpin pujian, main musik, belum tentu. Dunia ini adalah panggungnya Tuhan. Lakukan seluruh pelayanan bagi Tuhan. Ada seorang pasien sakitnya dari kepala sampai telapak kaki. Bingung saya mulai dari mana. Saya bilang 2 hari sekali sini, saya tusuk sana. Wah sekali tusuk 30-40 dari kepala sini punggung sampai ke kaki, telapak pun ditusuk. Menjelang seminggu lebaran dia datang, Pak sekarang sudah enak Pak. Cuma 1 mohon Pak, sambil begini orang, tolong saya Pak, saya cuma pengen bisa sujud besok sholat id. Saya bertahun-tahun gak pernah sholat Pak, karena punggung saya gak bisa. Wah ini urusannya. Saya bilang saya bukan Allah Pak, berdoa kepada Allah saya akan coba. Oke, 2 kali datang jangan lewat. Oke Pak, tusuk-tusuk saya balik ke Jakarta. Saya balik dia datang itu bawa pisang, karena dia tukang kebun dia. Bawa itu segala. Sholat Pak, kemarin sholat Pak, sudah bisa sholat Pak. Udah setahun lebih. Sekarang ketemu dia lagi jalan-jalan berendam di laut. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Pak. Itu mujizat. Nah kalau Anda melihat mujizat terjadi dalam kehidupan orang, kita sering kali malu dengan orang yang tidak seiman. Mereka pengen sembuh hanya pengen sujud. Kita pengen sembuh, pengen kaya hanya demi memenuhi kesenangan diri kita. Kita kepengen mendapatkan begitu banyak harta hanya untuk bisa pergi jalan-jalan ke Jepang, jalan-jalan ke sini, beli rumah baru. Pernahkah engkau berdoa, Tuhan beri saya kekuatan untuk melayani engkau lebih dahsyat lagi dalam hidupku. Bikin mulut saya gacor untuk memberitakan firman Tuhan. Waktu saya 3 tahun gak bisa ngomong. Tiba-tiba di Lampung begitu saja tanpa obat, tanpa apa, ngomong sendiri. Ngomong hari Sabtu, Minggu bisa ngomong gini, Pak bisa enggak hari Jumat besok, Jumat Agung Bapak yang khotbah. Lah lu kan tahu gue 3 tahun gak bisa ngomong, lu ini bisa ngomong sekarang. Kalau bisa mulai hari ini saya akan berkhotbah. Puji Tuhan sampai hari ini udah setahun, hampir 2 tahun, 1,5 tahun saya ngomong terus. Dulu karena saya nggak bisa ngomong terakhir dari khotbah di sini, tanggal 28 April 2019. Saya pulang naik Grab, tiba-tiba kok buat ngomong susah. Saya langsung WA Pak Randy, Pak cancel jadwal saya bulan depan, saya sakit nggak bisa ngomong. Setelah itu saya mulai berkata, Tuhan betapa indahnya bisa ngomong. Lalu dulu saya pasang tarif jadi motivator, saya mulai tawarkan di bank di Lampung, gratis. Yang benar Pak, gratis. Lu kalau udah percaya dengan Heno Suroso, cari di Google nama Heno Suroso siapa. Jadi lu enggak meremehkan saya hanya karena gratis. Mulai berikan, sekolah segala mulai berikan. Karena kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk melayani Dia, memuji Tuhan. Alkitab berkata kemudian orang-orang itu tercengang-cengang. Orang-orang itu melihat, oh ini loh, ini orang yang dulu ini kan duduk di situ loh, itu yang di gerbang indah yang jadi enggak indah gara-gara dia, kan gitu kan. Inilah kita menjadi martir. Anda tahu istilah martir? Martir itu terlalu salah ketika hanya dikenakan kepada orang-orang yang mati karena bersaksi, lalu lagi khotbah ditembak, oh jadi martir, salah. Istilah martir itu artinya bersaksi. Anda sepanjang hidup beriman kepada Tuhan, dan ketika engkau masak bagi Tuhan, mencuci bagi Tuhan, bekerja bagi Tuhan, ngomong cucu bagi Tuhan, mendidik anak bagi Tuhan, mati kapanpun engkau martir. Jelas tak? Tapi sayang terlalu banyak orang hidup bukan menjadi martir, tapi jadi martil, ngancurin sana sini, ketemu hancur.
Kita makan enak, harusnya bisa untuk bekerja melayani Tuhan, kita sehat untuk menjadi saksi Tuhan, dan membuat orang terpesona dengan Allah. Siapa yang membuat dia? Jadi kalau Anda suatu hari mendapatkan kesembuhan, jangan ngomong datang ke pendeta Heno. Si orang itu tidak ngomong datang ke Petrus. Dia berkata apa? Allah yang membuat dia menjadi sembuh. Nanti dalam ayat yang ke-11 Anda nanti baca di rumah. Petrus memberitakan Allah. Allah yang kamu bunuh ini loh yang sembuhkan dia, yang seharusnya kamu sembah. Karena mujizat adalah tanda. Kuasa itu diberikan menjadi tanda bagi kita orang-orang percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah sejati. Seluruh kesembuhan-kesembuhan yang terjadi selama ini diadakan KKR, hampir semuanya secara diekspos adalah dari orang Kristen. Karena mujizat itu adalah untuk tanda. Dan mujizat adalah pintu gerbang indah untuk memberitakan Injil. Amin. Jangan bawa orang ke pintu gerbang indah untuk ketemu Petrus. Bawa orang masuk ke bait Allah, bertemu dengan Tuhan. Orang berhenti di pintu hanya mendapatkan sedekah, tapi dia berjumpa dengan hamba Tuhan, dia masuk dan berjumpa dengan Tuhan. Maukah Anda menjadi pintu gerbang indah? Petrus yang membuat orang hanya sampai di pintu, hanya masuk ke bait Allah. Maukah saudara? Kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan beri saya kuasa. Bukan emas, perak, permata, tapi kuasa untuk menyelesaikan persoalan dunia itu dengan membawa orang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sesungguhnya kamilah gembel-gembel lumpuh itu Tuhan. Tanpa Engkau membangkitkan kami, tidak pernah kami mampu memuliakan Tuhan. Tanpa Engkau membangkitkan kami dari kelumpuhan kami, tidak pernah kami akan mampu melayani Tuhan. Maka biarlah hari ini bangkitkan jemaat-Mu di tempat ini. Dengan apapun yang mereka punya, dengan apapun yang Tuhan sudah anugerahkan, untuk memberitakan Injil, menyampaikan kebaikan Tuhan melalui mereka. Sehingga kami semua boleh berkata kepada dunia, lihatlah saya. Agar mereka melihat Kristus dalam kehidupan kami semua. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, berkati Pak Randy, biarlah hamba-Mu ini mengembalakan domba-domba-Mu semakin dekat kepadamu. Dan kami tidak tinggal sekedar di pintu gerbang indah, tapi kami boleh masuk dan berjumpa dengan Tuhan. Berikan mujizat, yaitu kami boleh menjadi mujizat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali. Untuk merespon firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita membacakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita naikkan pujian nomor 9, ajaiblah namanya, saya mau sampaikan tadi sudah diwartakan juga untuk rencana mission trip tanggal 28 sampai 30 Juni, sekitar 2 minggu mendatang. Tuhan sudah gerakan hati anak-anaknya, sudah terkumpul 14 juta dan 2 buah gitar Yamaha C135 untuk dipersembahkan kepada kedua pos PI yang ada di Bandung Selatan. Bagi saudara yang ingin berbagian, masih diberi kesempatan untuk bisa dikumpulkan sebentar setelah rapat. Kami dari
bagian misi juga akan berbicara mengenai rencana ini. Dukung dalam doa, kiranya Tuhan yang memberkati menyertai perjalanan mission trip tanggal 28 sampai 30 nanti. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian untuk mengakhiri ibadah hari ini. Ajaiblah namanya, terindah namanya, nama Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, ajaiblah namanya. Terindah namanya, besarlah kuasanya, Yesus Tuhan, Raja segala raja, pencipta semua. Berdoa. Kiranya pujian ini terus bersuara di hati dan pikiran kami, bahkan dalam setiap tindakan kami. Nama-Mu begitu agung dan indah. Kiranya kami bukan hanya inginkan mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan, tapi kami semakin mengenal siapa Kristus Yesus, Tuhan yang diberitakan oleh para rasul. Yang hari ini juga diberitakan bahwa Engkau bukan sekedar memenuhi keinginan kami, memberikan mujizat-mujizat, tapi kami seharusnya sujud menyembah, semakin mengenal Engkau. Semakin menjadi saluran berkat bagi orang yang sedang membutuhkan dan menjadi kepanjang tanganan Tuhan, memberitakan kabar baik kepada orang-orang terhilang. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka, baik dalam pergumulan rumah tangga, relasi antara suami istri, orang tua anak, menantu dengan mertua. Juga relasi di dalam gereja-Mu di tempat ini, antara penatua, diaken, majelis, pengurus, dan jemaat dengan jemaat. Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya setiap relasi kami disucikan, dikuduskan. Kami tahu apa artinya menjadi pengikut Kristus, apa yang Tuhan tugaskan kepada kami, bagaimana seharusnya kami hidup, sehingga anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka sekalipun, kesulitan di dalam usaha, pekerjaan, perekonomian, justru di sana mereka boleh melihat anugerah Tuhan bekerja,
dan Tuhan dipermuliakan seperti si lumpuh tadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar dan didik kami semua, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan kelemahan tubuh fisik mereka, kasihani mereka. Biar kami boleh menjadi kepanjang tanganan, mendoakan, memberikan apa yang dapat kami berikan sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Banyak yang ingin kami doakan, ajar kami terus berdoa, seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi yang beriman kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat, mari mengangkat tangan dan terimalah berkat dari sorga, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kita berjumpa dengan Kristus muka dengan muka. Dia datang kedua kali, kita menyambut bersama-sama di angkasa. Maranatha. Amin. 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 Silakan duduk dan bersatu dulu sejenak. Setelah itu doa untuk para pengerja mengucap syukur. Nanti minta kesediaan Bapak Beben yang memimpin.